Para bapak, para ibu, jamaah pengausan Ahad malam Senin ingkang kawula muliakan. Marilah kita mengawali pada malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala maringi keberkahan dalam majelis ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, para rawuh, para bapak, jamaah pengawasan Ahad malam Senin ingkang kawula hormati, langkung rumiyin kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wonten mendalu nika kita saged makempal bertemu bermujalasah wonten Masjid Al-Taubah. Mugi-mugi kelawan pertemuan menika termasuk amal soleh ingkang diganjar saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam kita sampaikan senantiasa kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber mbah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, fa insyaallah mudah-mudahan kita ingkang rawuh hadir wonten majelis menika mudah-mudahan diparingi pitadah petunjuk. Mugi-mugi termasuk umat beliau ingkang istiqomah. Mugi-mugi besok pikantuk syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, wonten dalu nika kita melanjutkan daripada taklim kita, yakni kaifiyatus shalah, bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh rahimakumullah, ini nggih pengawasan mugi-mugi tentang istiqomah nggih. Mudah-mudahan senantiasa kita makmurkan. Dening malam menika kula badhe ngawali tentang ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa nggih. Kanjeng Nabi ku nek salat sunah khusus niku sampai nggih kedua tungkakipun bengkak-bengkak nggih. Kanjeng Nabi dikisahkan saking sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, pernah beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat. Beliau bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat, hatta intafakhat qadamahu, sampai nggih kedua tungkak beliau itu nggih abuh nggih. Dasalani berarti bengkak nggih. Faqila lahu, nuli banjur ditanyakan kepada beliau, atatakallafu hadza, duh Kanjeng Nabi, panjenengan kok nglakoni kaya ngene, memberatkan kaya ngene, janjane pripun kok nggih. Wa qad ghafarallahu lak, padahal sungguhnya Allah Ta'ala sampun maringi pangapura panjenengan. Mata qadama min dzambik, perkara dosa ingkang pun kelewat ya. Wa mata akhir, lan dosa sing arep kelewat. Jadi yang
sudah lewat maupun yang nanti akan datang. Itu betul-betul Kanjeng Nabi sampun dinyatakan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah niku nek salat sunnah itu nggih saking dangune, saking lamane berdiri sampai kedua kaki beliau itu tungkaknya pun nggih, tungkakipun itu bengkak-bengkak ataupun nggih memar-memar niku nggih. Kemudian qala Rasulullah menjawab, afala aqulu abdan syakura. Ana ta ora ana sapa ingsun iku dadi kawulane Allah ingkang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten hadis menika nggambarake pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melaksanakan ibadah salat sampai nggih bengkak-bengkak kakinipun itu menapa? Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang diparingake dumateng beliau Kanjeng Nabi. Niki syukure Kanjeng Nabi menika melaksanakan ibadah sampai kedua kaki napa? Bengkak. Padahal Kanjeng Nabi niku dosane ingkang kepungkur dan bahkan yang akan datang pun sudah diampuni. Ananging ibadah iki beliau Kanjeng Nabi luar biasa. Lah kita nggih ora ana kabare dosa yang lalu, dosa yang nanti akan datang itu diampuni, ananging ibadahin mboten seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai kedua tungkakipun bengkak-bengkak. Karena apa? Nggih, salatnya terlalu lama ketika berdirinya. Jenengan nate salat maca surah Al-Baqarah nggih, dangu berdiri. Mesti nanti merasakan berat kakinya untuk diangkat. Nggih. Jadi kalau kita salatnya lama berdiri, nanti terasa kaki itu berat. Nah, ini Kanjeng Nabi bukan tidak hanya sekali semalam itu mawon. Tiap malam beliau itu melaksanakan ibadah salat malam menika nggih dalam keadaan membaca surat yang panjang sehingga ketika berdiri lama lalu akhirnya kakinya bengkak-bengkak. Padahal Kanjeng Nabi menika dosane sudah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki semangat ingkang kedah kita contoh inggih menika semangat beribadah kepada Allah taala dengan napa? Semangat mengikuti sunnah beliau. Jadi nek salat ki nggih ampun cepet-cepet, ampun ngebut. Wong Kanjeng Nabi sing dosane jelas-jelas diampuni ya salate ya dangu. Lah nek kita nek ora dangu ya iyalah nganulah nggih. Ora terlalu cepet menaja lah nggih. Mosok diparingi nikmat ingkang kathah kok kita ingat kepada Allah pemberi nikmat kok cepetan pengen kok rampung. Nah Kanjeng Nabi itu mengapa sholatnya dangu ternyata napa pengen jadi kawulane Allah taala ingkang pandai bersyukur. Jadi nek pengen mensyukuri nikmat Allah taala niku bentukipun adalah melaksanakan ibadah. Nek kita kan ndak Bu nggih, Pak nggih. Ibadah kita itu syukurne yo sithik-sithik napa? Seneng-seneng nggih. Makan-makan. Nggih mboten? Napa malih? Ya, hiburan gitu. Syukur kita kan gitu nggih. Hiburan apa malih? Macam-macam pun sing pokoke sing enak-enak sing seneng-seneng. Nek Kanjeng Nabi mboten. Bentuk syukur menika nggih melaksanakan ibadah, bahkan ibadahnya nganti temenanan, bahkan wonten nggih hadis menika sampai bengkak-bengkak kakine. Mengapa? Karena terlalu lama oleh berdiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian lagi dalam hadis yang lain dikisahkan ya. Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Dari sahabat Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu dia bercerita, Sa'altu saya bertanya Aisyah kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili di malam hari. Jadi
seorang sahabat bertanya kepada istrinya Nabi namanya sinten Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana janjane salate Kanjeng Nabi ya? Salatnya Nabi SAW bilail, pertanyaannya pada waktu malam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yanumu awalal lail, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yanumu nggih tilem awalal lail ing awale wengi. Jadi Kanjeng Nabi niku kalau tidur niku di awal malam, ora terlalu wengi nggih. Ora ana acara-acara apa-apa mak tang ini turune sampai jam 1, jam 12 nggih. Jam 2 tembe turu. Lah apa sing dikerjake? Nggih ta? Nah niki ya. Awalal lail, awal malam. Summa yakumu, nuli panjenengan Kanjeng Nabi ya. Summa yakumu, kemudian beliau itu bangun. Fa idza kana minas sahari, kemudian apabila beliau memasuki waktu sahur, autaro, beliau melaksanakan sholat witir. Nah ini beliau bangunnya nggih, ketika bangun kemudian beliau sholat lalu melaksanakan sholat witir itu di waktu sahur. Sahur itu kira-kira mendekati subuh. Subuh sekarang itu sekitar jam 4:15 ya. Itu paling tidak ya jam 4 itu melaksanakan witir. Ya, itu Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi luar biasa nggih. Tidurnya itu gasik lah. Jadi mboten acara napa-napa ya tidurnya gasik. Ya, seperti itu. Bahkan dalam kesehatan itu tidur itu jangan sampai terlalu malam. Apalagi jam 11 sampai jam 1 ini ya ada informasi tentang kesehatan jam 11 sampai jam 1 itu adalah ketika ginjal itu sedang menunaikan fungsi dan tugasnya ya, ketika itu untuk menetral napa racun-racun nggih. Nggih. Racun-racun yang ada di dalam sini. Nah, ketika itu posisinya itu tidak tidur kemudian bahkan makan, ini fungsi ginjal akan semakin berat, kasihan. Nggih. Makanya perlu istirahat ya, dan bangun lagi adalah setelah nanti jam-jam 1 ke atas, jam 3 sekian. Ini luar biasa, nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika melakukan sesuatu itu bukan berarti tanpa bimbingan sayang Allah Ta'ala. Pasti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu pasti sudah terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika ngucap niku, bersabda niku bukan berdasarkan apa hawa nafsu atau karangane piyambak, tapi betul-betul diarahkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ata firasahu, kemudian setelah itu beliau mendatangi, masuk kepada tempat tidurnya lagi, masuk kamarnya. Jadi setelah witir saat durung subuh masuk lagi ring kamar niki ya. Fa idza kana lahu hajatun, kemudian apabila beliau itu punya hajat, allama bi ahlihi, maka beliau mendatangi keluarganya. Ya, ini yang sudah berkeluarga ya, bisa ini Kanjeng Nabi melakukan hajat kepada keluarga niku nggih menjelang subuh, berarti setelah witir niku nggih, luar biasa nggih. Fa idza sami'al azana wasaba, kemudian apabila Kanjeng Nabi mendengar suara adzan, wasaba, cepat beliau bangun dari meninggalkan tempat tidur untuk ambil air wudu, demikian ya. Wa in kana junuban, nah ketika suasananya semacam ini, beliau itu dalam keadaan junub ya, mungkin berdekatan dengan adzan kok dalam keadaan junub, afadhu alaihi minal ma', maka beliau tuangkan air alias melaksanakan mandi besar, mandi junub, mandi apa namanya, mandi wajib gitu nggih. Jadi Kanjeng Nabi kembali dengan istrinya itu setelah witiran nih, bisa ini dengan riwayat ini ya, sebelum subuh ya. Maka ketika dalam keadaan subuh itu beliau kalau dalam keadaan junub maka beliau mandi terlebih dahulu ya. Wa illa,
Akan tetapi kalau keadaannya tidak junub, jadi dia bersih, maka tawaddu'a, beliau itu berwudu saja, ya. Wa kharaja, kemudian beliau keluar ila shalah untuk melaksanakan sholat. Rumahnya beliau Kanjeng Nabi itu berdampingan dengan apa, Mas? Masjid. Sehingga ya cepat, dari kamar langsung buka pintu itu sudah masjid, kan gitu nggih. Nah, ini Kanjeng Nabi di dalam riwayat mengatakan begitu luar biasa. Nah, ini satu contoh beliau ketika sholat malamnya mengatakan, ya. Jadi witirnya ada di waktu sahur, kemudian kembali lagi ke kamarnya kalau mungkin ada hajat dengan keluarganya. Kemudian kalau sudah mendengar adzan, apabila dalam keadaan junub, maka beliau mandi terlebih dahulu karena untuk sholat. Tapi kalau dalam keadaan sudah tidak junub, maka beliau langsung wudu dan setelah itu keluar untuk menuju sholat. Nah, ini satu amalan yang beliau kisahkan dari sahabat Aswad bin Yazid yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi buku ini di sini riwayat di dalam kitab namanya As-Sama'ilul Muhammadiyah. As-Sama'ilul Muhammadiyah. Jadi contoh yang konkret, yang lengkap perilaku budi pekerti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam buku As-Sama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu ahlul hadis. Beliau perawi hadis di mana beliau hidup antara 200 sampai 279 Hijriah. Nah, beliau umurnya sekitarnya 79-an, ya. Nah, inilah beberapa riwayat yang mengaitkan dengan keadaan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita melanjutkan bagaimana ibadah salatnya khususnya yang beliau lakukan ketika gerakan dari satu gerakan yang lain. Kita sampai pada malam hari ini, kita melanjutkan ketika beliau itu melaksanakan sujud. Nah, ini kami ulang, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di antaranya dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfaqahu wa jabhatahu minal ardi wa naha yadayhi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hatwa mankibaihi, rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abi Humaid Al-Sa'idi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana idza sajada, ketika beliau itu bersujud, amkana anfahu, maka beliau menempatkan hidungnya, jadi nempel, ya, wajab hatahu, dan keningnya, batuknya gitu nggih, minal ardi, kepada tanah. Jadi ketika sujud menika Kanjeng Nabi itu hidungnya dan kening batuknya nggih itu nempel ten tanah, ya, telantai niki. Wa naha yadaihi, dan merenggangkan kedua tangannya, anjambahi, dari kedua lambungnya, ya. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua tangannya hatwa mangkibai, ya, dekat dengan kedua pundaknya. Jadi ketika sujud, hidung ditempelkan, kemudian batuk ditempelkan, kedua tangan, ya, kemudian merenggangkan daripada lambungnya dan meletakkan kedua tangannya dekat dengan kedua mangkibai, ya, kedua pundaknya nggih. Jadi kurang lebih kalau kita melihat dari sini nggih, hati-hati ketika sujud nggih. Jadi ampun ini ya, sininya ampun mepet begini, ini harus ditegakkan. Terus hidungnya mepet, ini mepet. Nah, ini itu. Ini satu riwayat mengatakan, oke. Ada riwayat yang lain yang melengkapi daripada hadis ini. Jadi ketika sujud, ampun dipepet kayak ngene nggih. Ya, ampun dipepet begini napa-napa. Mefaqo ini napa niki? Tangan ingkang sikule, ya, gitu. Tapi naha yadaihi, merenggangkan, ya, kedua tangannya, anjambahi, dari lambungnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hendaknya sujud itu di atas 7 tulang.
ya tulangnya, di mana di dalam riwayat yang lain ya Rasulullah SAW bersabda, ini adalah ngendikannya Rasulullah. Kalau tadi sahabat menyaksikan bahwa Rasulullah ketika sujud seperti ini, tapi sekarang ini hadis yang kedua adalah ucapan beliau. Ya, kalau para ulama mengatakan antara ucapan beliau dengan perbuatan beliau yang merupakan dilihat oleh para sahabat, ucapan itu lebih kuat. Ya, baik. Hadis dengan ucapan beliau dari sahabat Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu an asjuda, saya diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'zamin, ing atase 7 tulang. Alal jabhah, diterangkan alal jabhah ini berarti yang pertama ini batuk ini nggih. Wa asyara biyadi, kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya ala anfihi. Jadi batuk ini berarti ini tidak dalam gerakan salat tapi beliau ucapkan ya. Apa kata Nabi, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota sujud ya, anggota tulang. 7 anggota tulang. Yang pertama jabhah nih. Dan wa asyara biyadi, kemudian beliau dengan isyarat tangannya ala anfih, menunjukkan kepada hidungnya. Jabhah, kemudian anfih, wal yadaini, dan kedua tangannya di sini telapak tangannya, wa rukbataini, dan kedua lututnya, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung daripada kakinya. Jadi sujud yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan merupakan sabda beliau ada 7 anggota tulang. Ya, jabhah, kami menunjukkan isyarat hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, mana ujung-ujung kakinya itu diarahkan. Nah ini berarti ini berarti ujung-ujungnya ini, kakinya atrafil qadamain. Jadi ini tadi dijauhkan ini, terus lutut, ya, kemudian atrafil qadamain, apa ujung-ujung jari daripada kedua kaki. Dia aku dengar soal masih ini saya ini ya. Ini belum sakit. Wonten so atau sak sing wonten. Kalau katanya nek salat terlambat iki lho kok ana sing kaya ngono. Tapi ketika yang langsung kan sekali cara lho, enak kan. Sak nesu kan. Niku wasale mekaten kadang-kadang itu. Ana sing mekaten. Niki pentingnya kita bersama-sama mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis-hadis di atas tidak membedakan itu sujudnya bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum sami, berarti orang perempuan kok ini di napa? Diciutkan dah. Nggih, sami. Ya. Wonten keterangan lebih lanjut tentang perbedaan sujudnya laki-laki dan perempuan ya. Kemudian ketika sujud Bapak Ibu rahimakumullah wonten doanipun. Nah, doanipun niki kula tak sampaikan mawon nggih. Monggo biar dapat Pak dibagi Pak. Nggih. Singgal. Adik-adik, nganu nggih. Nyuwun mboten sah nggih. Heeh, nggih pun. Sing dereng wonten ibu-ibu? Ibu-ibu, mboten ya? Nggih. Nah niku nggih. Jadi ketika doa dalam sujud nggih niku wonten mekaten, biar nanti doanya ini halaman 571 niku disebutkan beberapa doanya, sehingga doanya ketika sujud niku monggo panjenengan badhe mundhut ingkang nomor 1, 2 atau 3. Sing nomor setunggal niki doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini satu doanya. Nggih ketika sujud nggih.
Nah, ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdik dengan segala puji kepadamu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah diriku, ya. Allahumma ghafirli. Jadi memuji kepada Allah ya dengan pujiannya kepadanya ya. Kemudian ya Allah ampunilah diriku, ini terjemahannya. Doa yang kedua ya, ketika sujud Bu nggih bacaannya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Ping 3 nggih, ping 3. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku al-a'la yang tinggi. Ping 3 niki ping 3. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Niku bacaane ping pinten? Ping 3 ketika sujud. Bacaan sujud ya. Ini dalam salat nggih. Atau doa yang ketiga inggih menika subuhun qudusun rabbul malaikati walruh. Niki juga doa ketika sujud. Monggo doa yang pertama atau yang kedua ketiga. Subuhun suci, subuhun nanti suci, kudusun ya. Rabbul malaikati yang maha Tuhannya malaikat dan Tuhannya ruh, yakni malaikat Jibril. Nah, itu doa-doa yang ada dalam sujud. Nah, monggo bagaimana nanti diperbanyak berapa kali, nanti ada keterangan lebih lanjut ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa hadis ya yang menerangkan berapa kali Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya. Nah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini doanya lebih lanjut ya. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari sahabat Aisyah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dalam rukuk dan sujudnya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini bisa dibaca ketika sujud maupun ketika rukuk. Bacaan pertama itu nggih. Bacaan pertama napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu bisa dibaca di dalam rukuk maupun sujud. Nah, ini materi malam ini kan berarti sampai bacaan sujud nggih. Kemudian hadis yang kedua, kalau tadi doanya sudah disebutkan, sekarang dasaripun lah. Tadi dasar pertama itu tadi, dasar yang kedua dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shalaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqul fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Sementara di dalam hadis yang kedua bahwasanya bacaannya Rasulullah SAW ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Nih dari sahabat Hudzaifah, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi SAW, fakana yakul, adalah beliau itu berdoa atau membaca fi ruku'ihi, di dalam rukunya subhana rabbiyal azim. Nah, ini riwayat yang lain, beliau ketika membaca di dalam ruku beda nggih. Subhana rabbiyal azim ketika ruku nggih. Jadi nek ruku bacanya subhana rabbiyal azim boleh. Wa fi sujudihi, dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, jenengan sing pundi sing bacanya monggo. Jadi ampun bingung ya, justru dengan adanya pilihan-pilihan itu berarti hasanah ya, wawasan kita semakin banyak dan enggak usah bingung, diambil salah satu monggo. Sehingga ketika ada orang melakukan ini orang kaget, oh, ya ngerti dalilnya, ya ngerti alasannya. Ya. Jadi ngomong baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, benar dalilnya ini. Atau dalilnya baca yang lain. Napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada dalilnya yang pertama dari sahabat Aisyah. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la bacanya itu adalah dari sahabat Hudzaifah. Gitu nggih. Lah yang ketiga sama dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya berkata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nih yaqul kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi subbuhun qudusu rabbul malaikati warruh. Nah, doanya sama yang ketiga ini. Baik di dalam rukuk dan sujudnya Kanjeng Nabi itu membacanya subbuhun qudusu rabbul malaikati warruh. Monggo ada yang khusus nek sujud
Subhana rabbiyal a'la.